Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIA 1, kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana hasilnya adalah tugas sejarah tentang tanam paksa. Stay tune terus, guys. Stay tune, guys. Sistem tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1830. Sistem tanam paksa pada masa penjajahan Belanda disebut Kulturstelsel. Istilah Kulturstelsel sebenarnya berarti sistem tanaman atau culture system, atau bisa disebut juga cultivation system. Kulturstelsel sebenarnya berarti kewajiban rakyat Jawa untuk menanam tanaman ekspor yang laku dijual di Eropa. Rakyat pribumi menerjemahkan Kulturstelsel dengan sebutan tanam paksa karena pelaksanaannya dilakukan dengan pemaksaan. Pelanggar tanam paksa dikenakan hukum yang sangat berat, seperti dikutip dari buku sejarah untuk kelas 2 SMA oleh M. Habib Mustoh. Selanjutnya kita akan masuk pada latar belakang sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa ini pastinya memiliki alasan tertentu. Alasan yang pertama adalah Belanda menghabiskan biaya yang besar karena terlibat dalam peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa. Yang kedua adalah karena perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda pada tahun 1830. Yang ketiga adalah karena Belanda menghabiskan biaya hingga sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro adalah perlawanan rakyat jajahan Belanda yang paling termahal. Alasan keempat adalah karena kas Belanda kosong dan utang yang harus dibayar sangat berat. Selanjutnya adalah pemasukan dari penanaman kopi sangat tidak banyak. Alasan yang terakhir adalah karena kegagalan upaya mempraktikkan gagasan liberal pada tahun 1816 sampai 1830 dalam mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negara induk atau Belanda. Tokoh pencetus sistem tanam paksa adalah Van den Bosch. Usul Kulturstelsel membuat Van den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Tugas utama Van den Bosch adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari negeri jajahan untuk mengisi kas Belanda yang kosong dan membayar utang-utang Belanda. Jadi, apa sih tujuan dari sistem tanam paksa? Tujuan dari sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh kolonial Belanda yaitu untuk memenuhi kas negara yang sudah banyak terpakai untuk membiayai perang Belanda melawan Jawa, dan yang kedua yaitu untuk melunasi banyak utang negara. Mengutip dari Kompas Harian, ide tanam paksa awalnya ditentang oleh kalangan pejabat Hindia Belanda, tetapi disetujui Raja Belanda William I yang pertama. Pada dasarnya, tujuan utama dari sistem tanam paksa adalah untuk memenuhi uang kas negara yang sedang krisis keuangan usai peperangan di Diponegoro. Selain itu, untuk juga memberikan keuntungan kepada pemerintah kolonial Belanda. Sistem tanam paksa berjalan kurung dari 1830 sampai dengan 1870 atau kurang lebih 40 tahun. Sebelum kemudian dicabut karena dinilai terlalu menyengsarakan rakyat Hindia Belanda. Adapun dampak negatif dari sistem tanam paksa terhadap rakyat. Dampak negatifnya adalah sawah dan ladang milik rakyat menjadi terbengkalai dan tidak menghasilkan panen yang bagus. Beban hidup rakyat semakin berat, terlebih karena mereka harus menyerahkan sebagian dari tanah milik dan hasil panen. Juga pengerjaan budidaya tanaman ekspor seperti tebu membutuhkan air yang banyak sehingga memberatkan para petani. Rakyat pun ikut menanggung risiko jika terjadi kegagalan panen. Selanjutnya, dampak yang dirasakan oleh rakyat adalah mengalami tekanan fisik dan mental. Mereka tidak bisa mencari nafkah dan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Dampak terakhir yang dirasakan oleh rakyat adalah munculnya wabah penyakit sehingga jumlah penduduk menurun. Selanjutnya, dalam sistem tanam paksa tidak hanya terdapat dampak negatif bagi tanam paksa, tetapi juga terdapat manfaat, di mana ada beberapa manfaat yang akan saya beritahukan. Manfaat yang pertama, 1. Dikenalnya tanaman produksi baru di Indonesia, seperti teh, kopi, kina, dan karet. Sistem tanam paksa mengenalkan tanaman yang sebelumnya tidak dibudidayakan di Indonesia.
Saat penjajahan Belanda, perkebunan yang menghasilkan tanaman ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi para penjajah. Manfaat yang kedua, dibangunnya infrastruktur pertanian seperti irigasi untuk mengeksploitasi dan meningkatkan hasil tanam paksa. Pemerintah Belanda membangun infrastruktur penunjang. Misalnya adalah jalur kereta api untuk mengangkut hasil perkebunan, pabrik gula, bendungan, dan saluran air irigasi untuk mengirim perkebunan ini. Setelah merdeka, banyak infrastruktur ini yang masih bisa digunakan oleh masyarakat sampai saat ini. Manfaat yang ketiga, dilakukannya politik balas budi. Akibat reaksi sistem tanam paksa yang menghasilkan kalangan terdidik dari kalangan rakyat Indonesia. Dalam politik ini, Belanda membangun sekolah untuk orang Indonesia sebagai kompensasi atas keuntungan yang didapat Belanda selama tanam paksa. Manfaat keempat yaitu dikenalnya teknik pertanian baru. Selain ditemukannya tumbuhan tanaman baru, tetapi juga ditemukan teknik pertanian baru, seperti penanaman intensi dan penyerbukan buatan. Juga mulai masyarakat Indonesia dan perkebunan Belanda. Manfaat yang kelima, atau manfaat yang terakhir dari proses terjadinya tanam paksa, meningkatnya jumlah uang yang beredar di pedesaan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sistem tanam paksa yaitu sistem tanam paksa telah memberatkan rakyat Indonesia pada masa itu, terutama para petani. Namun ada dampak positif yang dapat diambil, yaitu para petani Indonesia dapat mengenal jenis-jenis tanaman yang dapat diekspor dan laku di pasaran. Juga mengetahui teknik penanaman yang efektif terhadap jenis tanaman tersebut. Rakyat Indonesia tidak adil karena diharuskan melakukan pertanian di tanah mereka sendiri, kemudian menjualnya dengan harga murah, membuat rakyat itu memiskinkan dirinya sendiri. Padahal itu adalah hak mereka untuk menikmati hasil yang ia kerjakan. Sistem tanam paksa merupakan peraturan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yaitu Johannes van Bos pada tahun 1830. Sistem ini mewajibkan seluruh penduduk untuk menanam kopi, tebu, teh, tarum, dan tanaman komoditas lainnya. Diserahkan kepada pemerintah kolonial. Jika tidak mau, maka mereka akan mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Dengan demikian, sesuai dengan peristiwa tanam paksa pada teks tersebut, konsep berpikir sejarah yang digunakan adalah diakronik. Hal tersebut dikarenakan uraian membahas mengenai kronologi pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia, mulai dari lahirnya kebijakan tanam paksa hingga berakhirnya sistem tanam paksa.